Ini adalah motor boy pada zamannya. Ora ninja, ora cinta, ora FU, ora love you katanya. Mas Guru, thank you banget Mas. Siap Mas Dimas. Mas Guru nih salah satu customer loyalnya Sugoi dan ternyata punya FU ya. Jujur gue udah lama banget pengen ngontenin FU karena ya di zamannya gue itu kalau udah pakai motor ini tuh kayaknya udah ganteng banget gitu. Mas, lo kenapa kebangun FU? Ya dulu punya cita-cita sih pengen punya. Cuma kan orang tua nggak bisa beliin. Benar. Jadi sekarang sudah bisa. Udah kerja, memenuhi cita-cita. Jadi project balas dendam lah ya. Project balas dendam. Nah, ini FU looks-nya sebenarnya yang first gen ya? Enggak, iya kalau look sekarang ya, cuma aslinya ini barong. Jadi aslinya sebenarnya yang setelahnya ini. Betul. Nah, itu yang diganti biar jadi look seperti ini apa aja? Pertama kepala nih. Batoknya. Terus speedometer, karena kalau barong dia agak panjang. Oke. Dia kayak Batman sama bel. Oh, 3 itu aja bedanya? Ya, bel belakang. Mesin sama ya? Mesin sama. Cuma bedanya kalau yang asli kan, yang CBU dia nggak ada starter. Oh, nah, ini pakai starter. Oke. Jadi FU, jujur sebenarnya gue tuh nggak tahu FU singkatannya apa sih? Apa ya? Nggak tahu kan? Coba deh guys, coba yang tahu. Iya, underbone. Punya underbone. Punya underbone. F-nya fast kali ya. First atau fast underbone, coba ada yang tahu nggak? Coba tolong tulis di kolom komen gue, karena gue taunya Satria 2 tak FU habis itu kan. Betul. Tapi gue nggak pernah tahu singkatannya FU itu apa. Betul, Iya kan? Betul. Nah, ini adalah zaman ketika motor itu semua masih diproduksi bentuknya kecil, teman-teman. Ya. Sekarang apa R15, CBR 150 itu semuanya jadi pengen moge-mogean. Tapi ini motor ini ramping banget Mas ya. Betul, ramping. Sesuai kayak badan saya ramping. Ini bener motor kecil banget, cuma segini doang, enteng banget ya kan. Dan ini sudah lumayan dimodif jatuhnya ya. Ya, kayak pelek saya ganti pakai Satria lumba-lumba atau Satria hiu. Oke. Coba kita bahas dari lo nih berarti jatuhnya restorasi ya? Iya, restorasi. Tapi kalau ngambil bahannya kondisinya amburadul kah atau layak sih, layak pakai lah. Layak pakai aja. Body ganti semua? Body yang ganti hanya bagian depan full, kecuali belakang enggak. Berarti ini body masih bawaan nih? Masih bawaan. Lo cat ulang atau? Enggak, masih bawaannya. Oh oke. Tadi lo bilang depan ganti semua nih ya? Ini berarti? Ya. Ini. Nah, susah nggak tuh nyarinya? Masih gampang sih kalau untuk sejak ada marketplace sih masih nyari-nyari barangnya gampang. Orian atau? Orian. Boleh tahu nggak berapaan? Batok ini ya harganya ya lumayan ya, kalau yang buat di depan ini bisa di start kalau covernya aja di luar dari reflektor ya. Itu bisa di 400. Wih lumayan ya. Ya, sama reflektornya ini bisa 400 lagi. Oke. Kan ininya berubah juga sama barong kan. Benar. Kalau cover masih murah, cover tuh masih di bawah 100. Speedonya? Speedonya masih pakai barong. Oh, Speedo masih pakai barong, cuman lo potong-potong atau? Nggak dipotong, jadi tinggal dirubah aja. Tinggal pindahin, cuma yang power mode-nya jadi dia nggak muncul. Kan kalau aslinya barong dia di sini ada Eco Power. Nah, itu aja tinggal bedain. Kalau kita ngambil EVU second, dia mukanya looknya CBU, tinggal cek aja dinyalain speedometernya. Kalau ada Eco sama Power berarti itu bukan CBU. Berarti bukan CBU. Berarti itu udah barong diubah kayak gini lah ya. Betul. Oke, nah tuh tips tuh kalau kalian lagi nyari FU, ya kan, daripada takutnya ditipu seller, ya kan. Nah, kalau body sebelah sini nih Mas? Ini 300. Nah, ini tadi lo bilang katanya ini ada yang dipotong. Yang dipotong bagian bawah, kan aslinya FU itu full. Oh iya, oke, yang dua tuh FU tuh full gitu kan, sampai atas kan? Betul. Cuman ini lo potong? Gua potong. Kenapa? Biar kayak CBU, karena yang CBU Thailand dia nggak pakai full, jadi cuma sirip sini aja. CBU yang di Indonesia? CBU juga? Indonesia full. Indonesia full. Oke. Kalau yang Thailandnya dia cuma di sini aja nih. Nah, ini ori Thailand. Oh. Tapi dapat second. Oke, berapaan tuh? Di 500. 500. Jadi body yang lo beli cuma itu doang? Iya. Stripping? Stripping ori. Beli baru semua? Ya, itu lumayan harga stripping. Biar gue tebak. 1 juta? Lebih. Nggak, karena gue ngerasain Shogun SP gue tuh gue beli stripping baru nos. Susahnya minta ampun. Ini ori nih? Ori. Sebenarnya ini makanya belum saya copot nih. Sayang. Iya bener. Sebenarnya kalau stripping kalau nggak mau ori
sih sekarang tiruannya harusnya udah bagus, cuman Tinggal emang dipernis paling. Cuma benar. sayang. Cuman emang kalau mau nyari baru tuh kendalanya mahal banget. Sama nggak tahu deh, ini kemarin lem-lemannya kuat nggak? Kuat, kuat. Masih kuat. Masih kuat. Nah, salah satu kelemahannya stripping kalau udah tua NOS itu adalah lem-lemannya biasanya jadi kurang kuat di beberapa titik gitu. Penyakitnya sini paling mesti. Ya, Di ujung-ujung. di ujung-ujung kayak tadi gue nah ini kan di ujung-ujung kayak gini. Nah, itu kelemahannya kalau kalian mau pakai stripping NOS dari zaman ini 2000 berapa sih motor? Ini kalau motor 2013. Kalau aslinya Yang CBU itu 2008 kalau nggak salah. 2008 ya 17 tahun itu stiker ya udah mulai melemah. Jadi kalian coba pertimbangkan itu. Jok cuma ganti kulit aja. Nah, behel ini katanya ganti. Nah, ini yang CBU atau lokal mirip sih. Kalau yang barong lebih Kayak Batman dia, agak manjang. Oh, Dia oke. agak manjang. Berapa tuh Mas behel kayak gini? Behel ini beli second sih. Oke, bisa dapat second ya. Masih dapat secondan. Wow, menarik. Dan ini kalau kita lihat ke depan, kita belum bahas mesinnya, kita coba bahas estetikanya dulu nih. Ini lampu dalam modif ya? Iya, beli jadi sih itu Mas. Beli yang bilet-bilet gitu ya? Oke, nah. Karena ini fun fact-nya sebenarnya ini motor sempat saya jual, saya bebek ulang. Kenapa? Oh gitu? Iya. Jadi ada sebagian sama teman dilanjutin. Oh jadi ini ada beberapa modifan yang bukan dari lo lah ya? Oke. Dilanjutin sama teman. Nah, menarik tadi kita bahas pelek. Jadi lo pakai peleknya Satria 2 tak. depan plug and play? Plug and play. Jadi 2 tak apa? Hiu, lumba-lumba? Hiu lumba-lumba sama. Berarti hiu, berarti kalau gitu pelek hiu, lumba-lumba, FU, barong, sampai sekarang tuh sama kira-kira? Yang bagian belakang yang buat EV beda. Oke, ya buat belakang ya buat Karena kalau beda. di Satria lumba-lumba itu sama hiu, di disnya dia nggak flat. Oh, Dis belakangnya kan, di dis belakangnya. belakang si lumba-lumba sama si hiu, dis belakangnya kan sama-sama ukurannya tuh dan bentuknya sama. Jadi kalau kita ini kan saya bikin flat, jadi nggak flat dia kan, agak congkak dikit. Di disnya nggak lurus. Oh, Sama iya, dis depan iya, juga iya. sama kan, dia nggak nge-flat. Kalau aslinya EV kan dia full flat semua. Oh, bedanya di situ. Iya. Jadi istilahnya peleknya FU tuh lebih lebar. Iya, Kira-kira ya betul. dibandingin yang maksudnya di bagian tromolnya itu lebih lebar ya Iya. dibandingin yang dulu. Oke, tapi secara ukuran as apa segala mirip. Sama. Kalau itu sama, nggak beda. Oh, iya iya. Nah, ini pelek second berapa? Beli second. Berapa tuh? 750. Terus dicat ulang. Cat ulang pakai hitam chrome ya, Kita black room, cakep. Ban pakai MP27 kayaknya ya. MP27 depan Terus belakang. kaliper pakai Nissin. Pakai Nissin yang 4. 4P. Nah, kalau teman-teman Suzuki ini kaliper Nissinnya berarti ngambil yang samaannya kayak ya Ninja. Semua. Kan bracket Ninja sama Satria sama. Oh, saya baru tahu kalau itu. Iya, sama. Sampai yang RR ya. Tipe RR. Oh, oke. Jadi dia plug and play. Jadi nyari bracket, kalau ini kan saya kalau bracketnya bikin sendiri. Kalau mau beli langsung jadi sama Ninja RR juga sama. Oke. Dia ngambil paling nanti tinggal nentuin diameter Nah, benar. disnya aja mau pakai 300. Disnya berapa nih? Ini kalau nggak salah 320. Ya, 320 kalau di motor 17 sering 17 sih cakep sih. Kalau di Matic Kegedean ngeblok jadi. ring Matic 14 udah penuh tuh sama gitu. Nih, lo pakai dis apa nih? Disnya aduh lupa ini. Ini teman kalau ini yang lanjutin nih. Pakai musuhnya sih itu. Pakai punya motor apa? Punya FU. Punya FU. Punya FU. Karena jujur beberapa motor-motor Suzuki itu modifannya agak susah Agak ya. susah, betul. Iya kan? Oke, jadi kita sekarang pindah ke belakang sebelum nanti gue bahas mesin. Arem ganti pakai KTT. Oh, Iya. Malaysia ya kalau nggak salah ya. KTT kan Malaysia ya. Kenapa lo ganti? Looknya lebih cakep. Karena kebetulan arem lamanya keropos. Oh. Arem ini juga NOS juga. Berapa tuh mas arem gitu? Ini teman yang beli, yang lanjutin. Kalau harga estimasi berapa sih kalau di Mungkin e-commerce? bisa di 2-an. Bentukannya sih emang lebih cakep sih gue lihat Iya, sih betul. daripada bawaannya. Warnanya terlalu kotak kan. Ya kalau Conry cuman kayak gitu doang kan, kayak arem biasa gitu doang kan. Sama kan dia udah ada rumah pedoknya juga kan, enaknya gitu. Oh iya benar ada rumah pedoknya guys, yang ini nih. Ada rumah pedoknya. Ini ukurannya panjangnya sama Sama. Emang diperuntuk ini buat FU. FU. Oh. Nah, kalau di Malaysia kan gen ini masih banyak yang main kan. Benar. Jadi fun fact teman-teman, terakhir gua ke Manila, ke Filipina,
Motor-motor yang disebut ayam jago gini juga masih banyak banget, dan di sana banyak banget tipe-tipe ayam jago yang tidak masuk ke sini, teman-teman. Kalau di Indonesia tuh ayam jago ya FU, Sonic, sama dulu Kawasaki Tiara. ya. Kawasaki juga sempat ada. Kawasaki. Athena ya. Athena. Iya. Tapi nggak pakai kopling. Oh, nggak pakai kopling ya? Itu tuh yang tangki depan kalau nggak salah. Iya, tangki depan. Tangki depan kan. Ayam jago tapi tangkinya di sini tuh. Betul. Iya, itu juga. Jadi di Indonesia beberapa ayam jago, tapi di luar negeri itu jauh lebih banyak sebenarnya. Belakang pakai kaliper 2P ya? 2P Nissin. Sok pakai apa nih belakang? ISS panjang berapa? Tabung pisah. Buat ukurannya dia. Emang buat FU? Buat FU. Anak-anak Ninja banyak yang pakai dia biar lebih downsize belakangnya. Jadi kira-kira ini samaannya sama Ninja lah ya? Iya, cuma kebanyakan anak Ninja malah pakainya buat ISS khusus buat FU. Karena lebih pendek kali ya. Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman apa sama Satria FU? Ya kan mungkin pernah dibonceng atau pernah membonceng pacarnya dulu. Coba terus di kolom komen di bawah. Jok saya sudah tobat ya. Oh, sudah tobat. Oh, makanya nggak licin. Joknya udah tobat. Soalnya nggak licin nih. Kalau misalkan belum ini masih licin nih. Betul. Nggak papan skate juga kan? Benar. Terus tadi sebelum kita bahas ini, gue pengen balik sedikit ke depan. Tadi switch ada yang diganti ya? Switch ganti. Jadi ini pakai NMAX. Ini NMAX, ini? NMAX juga. Kenapa? Look-nya lebih bagus. Oh, look-nya lebih bagus. Jadi kiri pakai RCB, kanan juga RCB. RCB S1 semua. Dua-duanya RCB, ya kan? Cuma dudukan spion jadi mundur. Benar. Jadi ini agak agak ngeganggu. Harusnya sih pakai peninggi lagi sih. Ini agak sedikit mepet lah ya, kira-kira ya sama ininya. Ini bagian stang sini nggak ada yang diganti nih ya? Nggak ada. Cuma downsize doang. Ya benar juga, FU dulu banyak yang kayak begini. Jujur, yang pernah punya motor... Sambil kobraan gitu. Coba jujur, yang pernah punya FU stangnya diginiin, ya kan, sampai udah kayak lurus gitu. Coba tulis di kolom komen di bawah. Nah, knalpot. Ini pakai punya apa nih? FU CBU. FU CBU alias FU pertama lah ya? Yang Thailandnya. FU CBU sini sama FU Thailand beda? Sama. Kalau CBU ini, itu kan yang punya Thailand. Oh iya, tapi maksudnya knalpotnya sama? Sama. Tapi sama barong udah beda? Udah beda. Kalau barong dia ada cover. Oh, barong ada covernya. Sama itunya belum disunat. Dia terlalu kayak orang belum disunat. Kalau dibuka covernya, nanti saya kasih fotonya. Oh, iya. Kasih foto knalpot kan maksudnya kan? Kasih knalpot. Ya, kasih foto knalpot, bukan kasih foto orang belum sunat. Oke. Nah, cuman yang menarik dari motor tahun segini dan terlebih Suzuki adalah kalau mau ganti silinsernya itu nggak usah ganti sampai mid pipe, ya kan? Iya. Karena di Suzuki sini di bagian sebelah belakangnya muffler persis itu ada 3 baut yang tinggal dilepas dan itu tinggal dicopot, tinggal pasang lagi sesuai ukuran bautnya itu. Betul. Nggak tahu, gua agak sekarang nggak pernah ketemu deh kayaknya motor yang kenapa standar itu cuma di baut doang. Jadi kalau dilepas cuma tinggal dilepas. Sekarang biasanya kalau mau diganti sampai ke mid pipe atau sampai ke full ke depan, teman-teman. Main pakai per ya kebanyakan kan. Sekarang udah pakai per ya kan. Nah ini gua nggak tahu, kayaknya sekarang udah nggak ada. Jadi salah satu teknologi jadul yang sudah tidak ada lah ya sekarang. Baik lagi, knalpot berapa harganya? Knalpot ini 950. Ini istri gue jadi tahu deh. Oh. Sensor. 950 ini. Mbak, maafkan. Ini demi ilmu pengetahuan. Demi ilmu pengetahuan kita bersama, ya kan? Kalau mesin udah lo apain? Mesin masih standar, cuma di headnya gue porting aja. Oke. Apa? CDI? CDI masih ori semua. Pengapian? Masih ori semua. Karbu? Karbu pakai UMA. Kenapa pakai UMA? Karena karbu yang itunya error. Mau beli harganya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masa? Berapa mas karbu FU? Bisa 1 jutaan lebih. Oh ya? Iya. Baru? Wah. Mahal. Dan vakum, tahu sendiri kan vakum umurnya nggak bisa panjang. Benar. Nggak susah. Benar. Jadi ini lo pakai UMA? Pakai UMA. Baru lah ya? Baru. Nih yang lanjutin teman nih, UMA-nya tadinya saya pakai karbu ori, sama dia diganti pakai UMA. Saya lanjutin aja. Oke. Jadi kalau misalkan lo sendiri restorasi total yang bilang ke istri habis berapa? Aduh. Bisa disensor. Istri lu nggak nonton kan ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau full body FU ya, kira-kira habis berapa sih? Kalau full body FU mungkin 3.000-an lah. Masih lebih murah dari Vario. Karena kan dia lebih dikit kan? Benar. Sisanya rangka. Kalau Vario kan
Di body ada body, ada body, ada body, ada body. Iya benar. Udah panjang tuh. Jadinya berotot. Benar. Nggak tahu gue kenapa Honda. Ntar gue tanya nama direkturnya Honda. Kenapa sih Pak bikin body banyak banget? Kenapa nggak bisa simpel-simpel aja gitu kan? Cuma kan penyakit FU di sini, gampang patah. Oh, oke. Gampang patah di buntut belakang. Kalau sering dibongkar, makanya kebanyakan FU kalau bongkar nggak jangan dicopot dua. Nggak dibelah, ditarik aja. Oke. Kalau misalkan ada yang mau beli kayak gua, pengen beli FU deh. Apa sih yang mesti diperhatiin? Ini aja beli. malah dia jadi jualan, ya kan? Boleh lah. Nggak. Saya hari ini mau konten, bukan mau beli. Kembali ke pertanyaan, kalau misalkan ada yang mau beli, apa yang mesti diperhatiin kalau FU? Mesin sih. Kenapa? Dia penyakitnya kan di head, banyak kan tuh. Saya kurang paham sih. Kalau udah ngelitik itu susah ngilangin ya emang. Mau nggak mau ganti segelondongan. Ganti segelondongan, ganti mesin? Ganti jeroan di dalam headnya ini. Wih, lumayan dong. Iya, di situ. Oh, suara ngelitiknya gimana tuh? Boleh Bang Semi di backsound. tapi ini nggak ngelitik kan? Ngelitik dikit. Pasti sih. Tadi tinggal setel lantai keteng lagi. Oke, jadi penyakitnya FU itu ada di ngelitik. Ada SIM ya? Di sim-simannya dia bahasanya tuh. SIM rantai keteng. Oh, dia juga ngetes di ini berarti? Oh benar. Dia ada SIM. Gue baru ngedep. Dia perpanjang juga ya SIM-nya ya? Ya, betul. Oh, berarti harus dicek bunyi ngelitiknya? Ya, kalau SIM rantai ketengnya kena, banyak bengkel yang nggak mau ngurusin FU karena itu masangnya agak susah katanya. Jadi mendingan kalau udah ngelitik, mendingan dihindarin aja. Iya. Atau kalau misalkan emang dapat yang ngelitik, enaknya ganti head. Dipakai sih masih enak, cuma yang ngeganggu di telinga aja. Makanya banyak kan anak FU knalpotnya diberisikin kan, jadi biar nutupin suara itu. Biar nutupin suara itu. Oke. Apalagi penyakit lainnya FU apalagi? Ya standarnya itu doang sih, banyak kan kalau penyakitnya dia. Menarik. Sama borosnya ya. Oh, boros nih ya? Boros. Sama Mio boros mana? Mirip lah, mirip. Nah, berarti Mio yang salah. Iya. Itu 115 cc, ini 150 kan? Ini kencang, 6 speed lagi. Iya, 6 speed. Oh, jadi ini borosnya semio lah ya? Iya, tankinya kan kecil Mas Dim. Berapa sih? 4,5 apa 4 liter gitu. Coba ya kita buka ya. Kecil. Tankinya kecil sekali. Mulus banget ya motor. Iya. Iya. Oh, emang nggak ada bagasi ya? Oh, akhirnya di sini banget ya? Betul, biar kelihatan Thailandnya kan. Oh, gitu. Sombongnya di situ ternyata. Anak Thailand banget dah pokoknya. Jangan-jangan istri lo orang Thailand? Enggak sih. Ya. Kirain kan. Kayak gua Thailand banget. Motor dan istri harus Thailand. Ya. Dan FU ini yang bareng itu belum ada electric starter? Udah ada. Oh, ini ada cuma malah lo nggak adain? Pakai kok. Oh, bisa sebenarnya. Kalau cuma suaranya lagi nggak enak. Kalau yang ini saya rubah ini jadi lampu. Kalau yang CBU nggak ada electric starter ya? Nggak ada. Dia pokoknya laki banget dah. Benar, kayak Shogun SP. Iya. Coba ya. Saya juga lagi bangun Shogun SP. Wah, tadi nyala kok. Nah, bedanya knalpot CBU dia lebih ngebas. Kalau yang lokal agak cempreng. Dia nggak bisa digas paksa tuh Mas, karena kalau di UMA ngok gini. Oh iya. Dia nggak mau. Kadang sih mau nih Snap. Nggak mau, lagi baik deh. Lagi baik, alhamdulillah. Lagi baik. Dia tahu emang. Iya. Tahu baik. Dia. Mas, gue pengen nyobain boleh nggak? Boleh. Karena jujur gue lupa guys. Gue lupa udah pernah atau belum nyobain FU dan ini sebuah riding experience yang menurut gue pasti akan berbeda sama motor lainnya karena posisi duduk begini cuma ada di Ayam Jago doang. Saya izin ya nyobain. Boleh. Ya. BPKB STNK juga ada di bawah. Nggak usah. Kita cobain dulu aja. Pertama kalinya nih mau nyobain Satria FU. Oh, ini nyala. Redline-nya di 11.500. Ini mesinnya beda sama GSX 150. Mesinnya sama kayak FXR ya? Sama. Tapi lebih horsepower lebih gede sih. FXR. Motor Suzuki yang langka juga tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Posisi riding. Posisi riding ayam jago tuh ya cuma ada di ayam jago gini doang nih guys. Itu kan kecil banget. Kaki gue nekuk. Terus ini juga kecil. Ya posisi riding ini cuma ada di ayam jago doang nih. Nggak ada lagi di motor lain. Tuh bebek aja nggak kayak gini. Matic nggak ada yang kayak begini. Stangnya rendah, kakinya tinggi, ya kan. Kecilnya, ya Allah, gue kangen banget sama motor ukurannya kecil begini guys. Sekarang tuh terkadang motor jauh terlalu besar kadang-kadang untuk ukuran cc-nya. Ini kecil. Wah, lincah banget. Coba ya, gue tarik ya. Asli. Akhirnya kesampaian nyobain Satria FU. Ya, ganteng banget. Nggak tahu ya, buat gue sih ini ganteng banget guys. Ya maklum lah dulu SMA kepengen punya, namanya juga anak SMA kan, kepengen punya ya kan. Kesampaian nyobainnya setelah berarti berapa belas tahun tuh. Gue SMA 2005. Gue inget banget dulu gue punya teman pakai FU. Buset deh, udah ganteng banget kayaknya. Enak nih kondisinya FU yang ini punya Mas Guru. Ya Allah, Satria FU. Gimana guys? Cocok gak gue pakai Satria FU? Atau gue lebih cocoknya pakai Vario? Thank you banget Mas Guru udah boleh nyobain. Nih mimpi gue dari SMA nih, pengen nyobain FU. Kalau kalian punya cerita apa sama Satria FU, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, save jalan. Atau kita beli FU juga guys. See you next video guys, bye bye.